Hari ini kami bersyukur untuk peluang anugerah yang Tuhan terus beri kepada kami. Doa kami supaya Roh Tuhan menolong kami untuk mengerti sabda-Mu yang tertulis. Biarlah itu memberi gelora di dalam jiwa kami untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki selama Tuhan mempercayakan kami untuk ada di bumi ini, secara khusus di lembaga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Ya, saya memang sengaja untuk mengambil topik-topik yang paling tidak secara khusus membentuk semangat diri saya. Spirit gerbang kampus-kampus asing, atau bagaimana kita membentuk dalam diri kita nilai-nilai dari visi yang kita usung. Dan itu harus terus-menerus disampaikan sehingga menjadi sesuatu yang terbentuk di dalam diri kita. Saya terus-menerus belajar. Doa hari ini yang tadi disampaikan oleh ibu kita, kasih setia Tuhan begitu besar. Saya kira subjudul saya bicara tentang itu. Baik, supaya tidak bingung dengan istilah PFA yang saya pakai di situ, saya sudah pernah sampaikan bahwa ini bukan istilah saya, ini istilah John Calvin. Dia bilang kita ini ketemu Tuhannya tidak langsung. Ketemu Tuhan itu melalui firman yang tertulis. Maka kita cocoknya disebut pelayan firman Allah. Itulah sebabnya di kampung saya ada mereka yang dibentuk selama 1 tahun, lalu dikasih gelar PFA. Saya pakai pelayan firman Allah. Ya, kasih yang memberi diri. Jadi topik utamanya adalah kasih. Kemudian subnya kasih yang memberi diri. Ini beberapa bagian saya sudah bicarakan. Teksnya 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mungkin kita bisa bacakan dulu. Bisa ditampilkan. Ya, saya tinggal ayat 14. Ayat 4. Ayat 4 sampai Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih. Kalau kita sampai di ayat ini. Ya, jadi hari ini kita mau bicara tentang kasih. Kembali lagi ke PPT saya. Ya, kalau memang bisa diputar sedikit, kita ingin mendengar. Saya pertama saja dari lagu Naungan Jiwa. Ini lagu karangan Freddy Crosby. Saya sangat tergugah karena memang di dalam kondisi buta permanen, dia bilang kasih Tuhan itu menaungi diri. Tadi dalam perjalanan saya masih menyanyi lagu ini. Tapi kalau tidak bisa, ya nanti kapan-kapan kita mendengarkan lagu ini. Bagi saya ini lagu spirit tentang kasih.
kasih. Itu pertama, kasih yang menahan diri. Dalam 7 pokok penting itu saya sudah sampaikan. Ya, sekarang bawah. Kemudian 3 teratas saya sudah sampaikan. 3 keterangannya saya kasih list di situ. Yang saya mau bicarakan hari ini adalah pokok 4 sampai 8. Nah, ini disebut dengan kasih yang memberi diri, artinya harus dilakukan. Ada juga kasih yang menahan diri atau mengekang diri, artinya tidak boleh dilakukan dalam ayat yang kita baca tadi. Ya, kita terus. Pertama, bersukacita karena kebenaran. Kata bersukacita menurut lidah bersukacita bersama, mengambil bagian dalam sukacita bersama orang lain, tetapi juga mengharapkan sukacita bagi orang lain. Ya, jadi kita berusaha, kita ini tidak hidup sendiri. Dalam berusaha memahami teks, ya kita juga perlu melihat apa yang sudah dikatakan orang lain tentang teks itu. Tetapi pendapat-pendapat orang lain yang kita pakai adalah pendapat-pendapat yang memang layak dipertanggungjawabkan. Jadi kita bukan makhluk yang sendirian, bekerja sendirian, tetapi kita hidup secara bersama. Dalam tafsir juga demikian. Johnson misalnya menjelaskan bahwa penggunaan kata bersukacita dalam ayat ini menandai suatu kegembiraan atau kesukacitaan yang intens. Artinya bersukacita bersama, menyurati, merayakan dengan penuh kegembiraan terhadap kebenaran. Tetapi mohon ini juga tidak dipahami dalam konteks yang lain, kebenaran dalam konteks yang lain, karena kita semua tahu bahwa ada macam-macam kebenaran. Matematika juga ada kebenaran di situ. Ilmu apa saja ada kebenaran di situ. Dan apakah yang dibicarakan di sini tentang kebenaran itu? Nanti kita akan melihat. Apa sesungguhnya kebenaran yang dimaksudkan di sini? Apakah kebenaran itu juga merujuk kepada proses berpikir yang mendalam, yang sering disebut dengan filsafat? Nanti kita akan melihat. Tetapi bahwa ada sukacita, ada kegembiraan terhadap sesuatu yang benar, atau terhadap hal-hal yang benar. Sementara yang tidak benar, tidak usah bersukacita di sana. Tetapi terhadap yang benar harusnya kita bersorak-sorai, menyatakan kegembiraan secara bersama-sama. Oh, ayat ini atau tafsir ini menolong saya untuk memahami suasana yang terjadi belakangan ini. Ada banyak yang masuk Kristen. Dulunya kalau membaca seperti itu saya biasa saja, tetapi setelah memahami teks ini, saya harus bergembira. Saya harus bergembira mereka yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu sukacita saya, kegembiraan saya karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dalam kaitan dengan jawab atas pertanyaan di atas kebenaran itu, saya mengetuk tafsiran Launida yang mengartikan sukacita sebagai sesuatu yang benar seturut dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi bukan sesuatu yang tidak terjadi, tapi memang betul-betul terjadi. Ada sesuatu yang real. Jadi kalau kita bertarik kepada disiplin tertentu, ada hakikat kenyataannya, tetapi juga ada ilmu yang dibangun untuk hakikat kenyataan itu. Tapi pada akhirnya aksinya apa? Itu berarti bahwa saya menggunakan istilah yang lain, epistemologi kita terhadap sesuatu yang benar-benar terjadi itu juga harus benar. Pakai buku-buku yang benar, gitu ya. Saya sering lebih banyak kalau pakai buku tafsiran, saya lebih suka pakai tafsiran default. Dia berarti bahwa saya menganggap yang lain tidak baik, tapi saya lebih suka itu. Mohon maaf, ini hanya menyangkut gaya saja. Ya, kita terus. Ayo.
atas setiap kemenangan yang diraih, setiap pengampunan yang ditawarkan, setiap tindakan kebaikan dalam Injil Kristus. Jadi memang para penafsir juga tidak sepakat. Tetapi saya lebih senang kepada pendapat bahwa kebenaran di sini merujuk kepada Yesus Kristus. Itu bisa diterima karena apa? Paulus itu salah satu rasul yang konsentrasi utamanya adalah mengabarkan Injil. Sehingga kalau rasul itu bicara kebenaran yang lain, itu tidak mungkin. Sehingga bersukacita karena kebenaran, itu rujukannya adalah kepada Yesus Kristus. Maka melihat ada pertobatan yang terjadi, perubahan yang terjadi, kehidupan seseorang yang seturut dengan kehendak, itu juga kebenaran. Mengapa kebenaran? Karena hidupnya bersesuaian dengan firman-Nya. Itu kehidupan yang benar. Jadi bersukacita karena kebenaran, saya lebih setuju bahwa itu merujuk kepada Injil Yesus Kristus. Sekali lagi, ada banyak kebenaran. Tetapi saya pakai istilah Injil Yesus Kristus atau induk kebenaran itu. Induk kebenaran. Ada kebenaran-kebenaran lain, tetapi itu tidak cukup. Kita harus kembali kepada induk kebenaran, yaitu Injil Yesus Kristus. Atau logosnya Tuhan Allah. Ada logos manusia, tetapi ada logosnya Tuhan Allah. Saya kemarin mendapat kesempatan untuk memberi renungan tentang kerendahan hati. Karena saya belajar, saya tidak hanya sekedar menulis tentang kerendahan hati, tetapi saya harus belajar tentang kerendahan. Praktekkan itu di beberapa teman. Ketika mereka khotbah, saya memperhatikan dengan baik. Belajar kerendahan. Walaupun ada hal-hal yang tidak cocok, ya kenapa saya mencoba belajar kerendahan. Renungan itu di tempat lain itu merujuk kepada visi mereka dan bagaimana itu dihidupi oleh komunitas dari sekolah itu. Maka penting bagi kita tidak ikut-ikutan, tapi penting bagi kita menekankan itu. Mereka menjadikan itu sebagai sebuah nilai. Jadi nilai yang pertama adalah kerendahan hati. Saya kira kita tahu ya, UKI. Jadi mereka sedang menggalakkan tentang nilai-nilai itu, supaya nilai-nilai itu terbentuk. Sehingga saya katakan, dimanapun orang belajar tentang kerendahan hati, dimanapun orang bicara tentang integritas, itu UKI banget. Atau saya pakai istilah teolog tertentu, UKI tanpa nama, Kristen tanpa nama, atau Kristen awan nama. Oke, kita kembali. Jadi sukacita kita karena apa? Karena Injil Yesus Kristus. Ya, kita teruskan. Pulbar misalnya tidak melihat kebenaran di sini merujuk kepada Injil, melainkan kebenaran dalam pengertian yang luas. Nah, ini sedikit luas, bertentangan dengan apa yang saya sampaikan di atas, yaitu sebagai ekuivalen dari kebaikan. Itu sumbernya dari situ, sehingga tinggal Bapak Ibu mencarinya. Kemudian Tilton juga menolak bahwa kata bersukacita dalam ayat ini merujuk kepada Injil seperti yang ditafsirkan mirip dengan kedua ahli ini. Menurut Tilton, kata yang digunakan untuk kebenaran dalam situasi ini atau itu. Jadi tidak merujuk kepada Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus, tapi kepada situasi tertentu. Situasi di mana ya saya menyatakan itu baik. Situasi di mana sesuatu yang buruk. Jadi ya ada pandangan seperti itu, tetapi kembali kepada teks itu, yang bicara teks itu siapa? Ya Paulus. Maka rujukannya tidak lain adalah penekanan tadi. Oke, kita lihat saja. Dengan demikian, saya memang sulit untuk mengeliminasi Injil dari maksud Paulus ketika dia berbicara tentang bersukacita karena kebenaran. Paulus adalah seorang rasul yang hidupnya dikuasai sedemikian rupa oleh Injil Yesus Kristus. Dengan demikian, sukacita terbesar Paulus adalah
ketika kemajuan Injil terus terlihat dan membuahkan ketaatan iman dalam diri orang-orang percaya. Mari saya nonton sebuah YouTube. Ada seorang pendeta yang memang khusus untuk mualaf. Dia menyatakan sebuah pernyataan yang membuat saya kaget. Walaupun saya terbiasa di situ, tetapi saya pesimis untuk itu. Dia bilang, saya akan menggunakan penghasilan dari YouTube untuk membangun sekian gereja di NTT. Ya, saya maklumi karena banyak yang menonton YouTube-nya, sehingga bisa saja dia punya penghasilan yang besar untuk itu. Ini sengaja saya buka untuk apa? Untuk mahasiswa yang sedang bergumul dengan pergumulan klasik, gitu ya. Pergumulan klasik. Pergumulan klasik itu apa ya? Anda sudah mengerti, gitu ya. Iya. Jadi terus. Sejalan dengan pendapat saya di atas, saya setuju dengan tafsiran DP. Kasih Kristen berbeda ketika kebenaran berlaku. Jadi dimanapun kebenaran berlaku, kita bersukacita. Tetapi kadang juga orang tidak bersukacita, orang tidak bergairah, orang tidak respon dengan baik. Tapi memang teks itu bicara begitu. Lalu pokok yang kedua, menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu dalam teks ini memiliki beberapa pilihan makna. Pertama, melindungi atau merahasiakan atau menyimpan. Yang kedua, menutup sesuatu dengan cara mendiamkannya. Bisa juga menjaga rahasia atau juga menyembunyikan. Ya, jadi di sini juga ada kesulitan bagaimana memilih kata. Bersyukurlah ada Kim yang berusaha menafsir, gitu ya. Saya suatu saat mengikuti kuliah dari Pak A.A. Sitompo. Orang itu studi di Amerika, di Jerman. Waktu saya mengikuti kuliahnya di Jeffrey, dia mengajarkan kami tentang latar belakang perjanjian lama. Salah satu yang saya masih ingat sampai sekarang adalah firman dari Bogor. Maksudnya judul yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi saya heran bahwa tidak sekalipun keluar dari mulutnya sebuah pernyataan yang memang ibaratnya mencari-cari, gitu ya, mencari-cari kesalahan. Itu saya bilang, saya ini sekolahnya di Indonesia, gitu ya. Orang yang kuliahnya di Jerman, hasilnya Jerman kok begini, luar biasa. Dan suatu saat teman saya ketika mereka berdialog begitu, ada yang mempersalahkan. Lalu dia bilang, Bapak jangan begitu, kita sama-sama tamatan dari Eropa, katanya. Saya ini bukan tamatan Eropa, tamatan di Indonesia. Sekolahnya juga pulang pergi Semarang. Tapi saya tidak bermaksud untuk merendahkan, tidak. Tapi di dalam lembaga tertentu memilih kata-kata, itu juga ada diskusi yang panjang, ada percakapan yang panjang untuk memakai kata mana yang tepat. Kalau kerja sendiri, ya itu bisa saja. Tapi kalau kerja tim tidak bisa begitu. Ada orang yang bahasa Indonesia, ada antropologi dan sebagainya. Kemudian mereka mempercakapkan istilah mana yang pas untuk dipakai. Lalu menutupi dengan cara membuangnya sama sekali atau sesuatu yang berbahaya. Dengan demikian kata menutupi segala sesuatu juga bisa berarti bertekun atau menanggung sesuatu. Saya memilih yang di bawah. Jadi menutupi segala sesuatu berarti bertekun atau menanggung sesuatu. Apa yang membuat jemaat di Korintus sana untuk mereka harus bertahan menanggung sesuatu? Mungkin kita lihat latar belakangnya. Tapi intinya adalah bahwa menanggung sesuatu atau tahan menghadapi segala sesuatu. Ya, mahasiswa dulu saya kuliah itu biasanya ada tulisan papan besar begini, tulis itu ada nama kami ke bawah, lalu bulan Januari, Februari sampai Desember. Ditulis di situ berapa yang kita sudah bayar. Apalagi kalau sudah pacaran, waduh,
rasanya tak enak begitu ya, malu begitu masuk ke kantor itu. Masuk itu jualan semua lagi kosong semuanya sampai itu. Saya berkumpul itu, saya berdoa. Lalu lama-kelamaan saya dapat sponsor dari New Zealand. Kami ada 2 orang teman saya dari Batas Selamat Panjaitan. Kami 2 orang dapat. Tuhan terima kasih. Jadi ya kita dalam kapasitas kita masing-masing ya kita pasti ada sesuatu yang olehnya membuat kita mungkin tidak merasa betah. Kita harus menanggung sesuatu. Dan itu sedang terjadi di dalam diri kita. Sebagai jawaban atas pertanyaan di atas saya mengutip tafsiran DKI, ya, membela terjemahan menutup dalam arti merahasiakan. Ia berkomentar, kasih tidak membeberkan kegagalan-kegagalan atau kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi, ya, berhentilah bercakap-cakap kesalahan orang lain atau membicarakan kesalahan orang lain. Kalau begitu, maka kita tidak hidup sesuai dengan semangat pintu gerbang kita. Siapakah yang boleh masuk dan keluar adalah dia yang tidak suka membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Itu tidak begitu. Namun ada 2 pendapat Kristen cukup meyakinkan berdasarkan hubungan Paulus dengan jemaat di Korintus. Paulus walaupun selalu mendapatkan perlawanan dari sebagian di antara mereka dan menimbulkan banyak kesusahan baginya, tidak pernah lelah memberikan perhatian terhadap mereka. Artinya walaupun Paulus diperlakukan dengan kurang bagus, tapi Paulus terus memberi perhatian. Nah, itu memang sulit dapat orang semacam itu. Sudah diperlakukan secara tidak wajar, tetapi ia tetap memberi perhatian. Itu kasih. Mudah marah, berjuang pada konflik pribadi yang tidak ada gunanya, misalnya dalam hubungan saudara kandung atau pernikahan. Dengan menanggung segala sesuatu, kasih dapat menahan kekerasan. Kasih juga dapat menahan dosa dan kebohongan moral yang absolut. Ya, itu sebuah ungkapan dari air berlumpur muncullah bunga lilin. Ya, 3 pokok akan kita lanjut dalam semangat yang akan datang. Kalau Tuhan masih memberi waktu dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.